Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Andika, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Program studi Seni Budaya dengan NIM 2590849500315. Pada hari ini, Rabu, 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 16 Makassar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG tahap 2 tahun 2025. Ini KTP saya. Ini bukti lapor diri saya. Keduanya sebagai bentuk keabsahan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Hira. Pagi, Pak Andika. Selamat pagi, Salsa. Pakai sepatu ya, Salsa. Selamat pagi. Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Fatir. Selamat pagi, Diva. Selamat pagi, Kausa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Semangat pada hari ini. Semangat. Semangat. Angkat jempolnya kalau kalian sudah semangat. Oke ya. Saya mau semangatnya pada pagi hari ini itu tetap dipertahankan sampai pembelajaran hari ini berakhir. Bisa? Bisa. Bisa. Oke ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin dan memberikan doa sebelum kita memulai pembelajaran. Silahkan, Nak. Baik, bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengikuti proses belajar dan mengajar, marilah kita melaksanakan doa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk ya. Terima kasih anak, ketua kelasnya luar biasa pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengecek hadirannya dulu semua ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, Andiva, bagaimana kabarnya Andiva hari ini? Baik. Andi Zahra, izin kemana? Oh, ada acara keluarga. Izin ya. Almira Jasmine. Nah, Almira Jasmine Fahira. Hadir Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Fahira? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya mau kalian berdiri semua. Silahkan berdiri semua dulu, Nak. Nah, saya mau kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Fungsinya untuk apa? Untuk membangkitkan rasa nasionalismenya kita. Silahkan yang bisa pandu temannya. Ya, silahkan. Silakan, ya. Di depan di situ, Nak. Oke. Siap ya? Sama-sama kita menyanyi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Satu kali lagi. Yang lebih semangat, Nak.
Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, ada yang ingat materi apa yang pernah kita pelajari kemarin, pekan lalu? Ada yang ingat? Siapa yang? Oh iya, silakan nak berdiri. Materi apa yang dipelajari minggu lalu? Jadi materi yang dipelajari minggu lalu itu membahas tentang seni rupa 2 dimensi, Ya. seni rupa 3 dimensi. Nah, betul sekali ya. Kalau kita mengingat materi kemarin ya, kita mempelajari bahwa ternyata ada 2 jenis seni rupa, yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, begitupun dengan teknik-teknik pembuatan karya seni rupa. Ya, pekan lalu kita sudah membahas bahwa untuk membuat sebuah batik, ya, teknik yang digunakan adalah teknik ya gempa, bukan ya, teknik tulis ya, ada juga teknik celup gitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, saya akan menampilkan sebuah gambar di mana gambar ini berhubungan dengan apa yang telah kita pelajari minggu lalu ya. Oke, perhatikan baik-baik ya nak. Tuh, pernahkah kamu melihat karya tersebut? Ya, atau pernahkah kalian melihat sejenis karya yang pada gambar di atas? Nah, pernah tidak? Pernah. Siapa yang belum pernah melihat gambar ini? Oh, pernah semua. Nah, di mana kalian melihat gambarnya? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Kalau ini apa namanya? Apa namanya? Spatula. Kalau ini kaligrafi. Kalau kaligrafi biasanya kalian lihat itu di mana sih? Nah, betul sekali. Ini kalau spatulanya kan biasa digunakan di dapur. Ada yang pernah pegang spatula? Pernah. Oke, pernah semua. Berarti semua ini rajin memasak, ya? Rajin memasak. Oke, ada lagi gambar yang mau perlihatkan. Nah, pernah lihat? Pernah. Atau sejenis? Pernah? Pernah. Nah, kalau pernah, Anissa, di mana kamu lihat gambar tersebut? Nah, di mana? Di rumahku. Yang ini? Di rumah tak? Ini juga yang ini. Yang ini. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Tapi beras. Kalau ini untuk menapi beras. Kalau ini tempat apa? Tempat penyimpanan barang atau sesuatu. Nah, ada lagi video yang saya mau perlihatkan kepada kalian sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, coba kita sama-sama menonton videonya. Itu bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga kreativitas masyarakatnya. Salah satu sosok inspiratif dalam dunia ekonomi kreatif adalah Pak Sulaiman, seorang pengrajin kria yang telah lama berkarya dengan bahan-bahan alami khas daerah ini. Dengan tangan terampil dan ide kreatif, Pak Sulaiman menciptakan berbagai produk kria seperti gantungan kunci dari kerang dan cermin hias yang unik. Selain menjadi pengrajin, ia juga mengelola galeri KUMKM di Tanjung Pandan, tempat berbagai produk kreatif lokal dipamerkan dan dijual kepada wisatawan. Oke. Ya. Nah, tadi ada gambar, sekarang ini ada video. Di dalam video ini, apa yang kalian lihat hasil tayangannya? Apa yang pernah kalian lihat? Angkat tangannya, nak. Silahkan, Anissa. Ada apa? Ada kerajinan tangan. Kerajinan tangan, gitu. Sama-sama membuat sebuah seni seni kriya, gitu. Ya, seni kriya apa yang dibuat oleh Bapak ini? Hiasan ya, banyak jenis karya seni kriya yang dibuat. Apa yang saya tampilkan ya, gambar dengan video itu ada kaitannya dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, dari gambar tadi dan video kan sudah dijelaskan bahwa itu adalah salah satu jenis karya seni kriya.
ya, seni kriya. Dan materi kita pada hari ini itu adalah membahas tentang seni kriya, gitu ya. Nah, materi kita ini pengelompokan karya seni kriya terapan. Nah, jadi ini adalah dimana nanti kalian akan mengelompokkan karya seni kriya terapan. Tuh. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, di mana-mana kalau kita belajar harus kita tahu, ya, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Satu, ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian karya seni kriya terapan dengan tepat, ya. Paling tidak kalian mengetahui apa definisi atau apa pengertian dari karya seni rupa kriya itu sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan berbagai karya seni kriya terapan berdasarkan bahan, teknik, dan fungsi, ya. Bahan, teknik, dan fungsi. Jadi harapannya adalah kalian mampu mengelompokkan yang mana jenis karya seni rupa ini berdasarkan bahannya apa, tekniknya seperti apa, dan fungsinya untuk apa. Baik. Nah, saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian membuat karya seni kriya terapan? Dan bagaimana proses pembuatannya? Ada yang pernah membuat karya seni kriya? Silahkan, nak. Pernah membuat apa? Berdiri, coba berdiri. Oke, silahkan. Nah, sebut namanya siapa? Nama saya Zarko Melani Masya, biasa dipanggil Sasa. Ya. Karya seni kriya terapan yang pernah saya buat itu tempat pensil dari botol. Terus cara Pembuatannya? itu digunting-gunting gitu botol sesuai sesuai kemauan ta, terus dihias sesuai kemauan ta dengan seindah-indahnya, dilukis terus itu digunakan menjadi tempat pensil. Tempat pensil. Oke, tepuk tangan ya sudah membuat tempat pensil. Nah, saya rasa semua di kelas ini pernah membuat sebuah karya seni kriya. Ya, semua pernah membuat. Tetapi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengaplikasikan karya seni kriya terapan? Ya, bagaimana cara mengklasifikasikan karya seni kriya terapan? Nah, inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Kita bersama-sama akan mengulas, ya, bagaimana cara mengklasifikasikan karya seni kriya terapan, gitu. Oke, baik. Kalau begitu kita masuk di materi, ya. Tuh, kita bahas dulu apa itu seni kriya terapan. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya karya seni kriya terapan. Oke, coba nak Almira berdiri, silahkan dibaca apa definisi dari seni kriya terapan. Jadi seni kriya terapan adalah cabang seni rupa yang berfokus pada pembuatan benda-benda seni dengan nilai guna atau fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan seni rupa murni seperti lukisan atau patung yang mungkin biasa kita lihat di tempat-tempat bersejarah yang hanya dinikmati keindahannya. Tapi seni kriya ini menggabungkan unsur estetika dengan kegunaan. Dengan kata lain, seni kriya terapan harus terlihat indah, tapi juga bisa dipakai atau dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Ya, terima kasih ya. Nah, gitu. Betul sekali, sehingga bisa disimpulkan bahwa seni kriya terapan itu adalah seni yang berfokus pada penciptaan benda-benda fungsional, ya, yang memiliki nilai estetika. Apa itu estetika? Keindahan, ya, nilai keindahan. Nah, jadi tidak hanya kita melihat sebuah keindahannya, ya, tetapi kita juga mencari tahu apa fungsinya karya tersebut. Jadi seni kriya itu memiliki dua fungsional, ya, cabang seni yang memiliki dua fungsi. Kalau dia bukan fungsi keindahan, dia adalah benda-benda fungsional, ya, gitu. Nah, istilah seni kriya itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yang berarti mengerjakan, ya, atau kerajinan tangan, ya. Nah, jadi kriya bukan hanya sekedar kerajinan, nak, ya, tetapi melainkan karya seni yang dibuat dengan keterampilan yang tinggi, ya. Jadi sebetulnya orang-orang itu tidak semuanya bisa menciptakan sebuah karya seni yang
indah, ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan yang namanya keterampilan yang tinggi untuk menghasilkan sebuah karya seni yang baik, ya, yang indah, ya, yang memiliki fungsi, gitu. Oke, paham ya? Paham. Gitu, sehingga kita bisa simpulkan bahwa seni kriya itu adalah cabang seni yang fokus benda fungsional yang memiliki nilai estetika atau keindahan. Ingat itu baik-baik, ya. Nah, untuk membedakan kriya yang lain dengan kriya ini, kita bisa membedakan berdasarkan jenis-jenis kriya. Jenis kriya itu dibedakan berdasarkan bahan. Jadi ada 6 bahan, ya, gitu. Ada yang dibilang seni apa? Seni kriya kayu. Ada seni kriya tekstil. Ada seni kriya keramik. Ada seni kriya logam. Ada kulit. Ada anyaman, ya, bukan ayaman. Lapar ini, ya. Lapar kina. Lapar. Ya, gitu. Oke, ingat baik-baik. Oh, ternyata ada 6, gitu. Kita bahas satu-satu dulu, ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Nah, seni kriya kayu. Tuh. Seni kriya kayu ini adalah seni yang menggunakan bahan dasar utamanya adalah kayu. Contohnya seperti apa? Patung, ukiran, perabotan rumah, ya, meja, kursi, dan wayang golek. Ya, contoh misalnya satu lagi, lemari. Sini tuh seni kriya apa? Kayu. Ya, meja yang kita gunakan itu seni kriya apa? Kayu. Nah, tentunya teknik pembuatannya bisa saja dipahat, diukir, dan dibubut, gitu. Bapak sudah bagi ya kemarin, ya? Sudah bagi kelompoknya, Dik? Oh, iya. Sudah bagi kelompoknya. Ada berapa kelompok? Ada 4. Ada 4. Oke. Sudah ada semua teman kelompoknya? Sudah. Ya, ini semua sudah duduk ya. Ini semua ya? Iya. Oke, betul sekali, bagus. Nah, sekarang anandaku sekalian, kita melakukan kerja kelompok, ya, LKPD. Ini ada beberapa kalian menentukan jenis karya seni kriya terapan. Perhatikan baik-baik, ya, penjelasannya Bapak, ya. Nah, saya akan membagikan setiap kelompok lembar kerja peserta didik, gitu. Oke, ya. LK ini terdiri dari 3 soal, gitu, ya. 3 soal. Soal pertama diskusikan bersama teman kelompoknya, kemudian menentukan 5 jenis karya seni kriya, gitu. Kemudian tentukan apa jenis seni krianya apa, bahannya apa, tekniknya apa, dan fungsinya apa. Nah, setiap kelompok akan menentukan seni kriya tersebut di balik amplop ini. Di dalam amplop ini ada sekitar beberapa jenis kriya. Kemudian kalian menentukan apa bahannya, apa fungsinya, gitu. Oke, baik. Silakan perwakilan kelompok, silakan naik ke atas. Silakan, nak, perwakilan setiap kelompok. Oke. Pilih. Silakan. Ayo, rebutan. Tua gapat. Nah. Cie, ya. Oke. LKPD yang ada yang kita pegang itu sama dengan apa yang ada di kertas maket ini. Jadi peserta didik mencari, anak-anakku sekalian, mencari gambar. Setelah kamu cari gambarnya, tempel, ya, jenis krianya apa. Misalnya kamu menemukan kriya rotan misalnya, ya, tulis, oh, kriya anyaman. Bahan yang digunakan apa? Bahan yang digunakan rotan. Misalnya teknik yang digunakan apa? Anyam. Fungsinya untuk apa? Benda pakai. Ingat, ya, ada 3 fungsi. Hanya ada 3, tetapi tentukan fungsinya apa. Setelah itu kalian menentukan fungsi lebih rincinya seperti apa. Nah, baik. Sebelum kita mengerjakan soal kerja kelompoknya, kita ice breaking dulu. Kita games dulu. Oke, silakan berdiri semua. Silakan berdiri.
Ya, silakan berdiri. Oke, baik. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ini adalah ice breakingnya siapa yang paling fokus dan paling cepat. Cepat fokus, gitu. Di depan kalian ada spidol. Itu yang sebentar kalian rebut. Nah, kalau saya bilang sakit, ya, dengar baik-baik. Kalau saya bilang sakit, kalian pegang perutnya, ya, sakit, ya. Kalau saya bilang sikut, pegang sikunya. Kalau saya bilang sakit, angkat ke atas tangannya, gitu. Kalau saya bilang sikat, lomba ambil spidolnya, ya. Lomba ambil spidolnya kalau sikut. Are you ready? Nah, oke, baik-baik. Siap ya? Siap? Sakit, sakit, sikut. Belum. Nah, oke, ulang. Sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, 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 sikut, sikut ya. Oke, ulang. Oke, fokus. Nampaknya kalian sudah mulai fokus. Oke, lagi. Tua di tengah-tengah. Oke. Tua gapat. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang berhasil? Oke. Nah, saya rasa semua sudah panas. Oke, semua sudah panas. Silahkan setiap kelompok untuk mengerjakan soalnya. Ya, boleh dibuka. Silahkan dibuka. Ya. Apanya itu? Tekniknya. Teknik apa? Cetak, bisa dicetak dan atau ditulis, batik tulis. Tapi perhatikan baik-baik. Oke ya. Iya, gitu. Apa bahannya ini yang Iya, langsung saja kulit. Ya, kulit hewan. Gitu. Nah, langsung bahannya kulit hewan. Apa ini, Nak? Nah, perhatikan baik. Ini apa nih? Van Gogh. Nah, ya. Oke. Gitu. Makanya dicepat sih. Oke. Logam. Yang mana logamnya? Nah, ini biasa saja di tempa. Tempa itu besi yang dipanaskan kemudian dibentuk, gitu. Perhatikan Anissa dan kawan-kawan. Itu apa ini? Ya. Oke ya. Oke. Nah. Oke, dipercepat lagi ya, Nak. Nah, gunting perkecil. Mungkin saja ini mau saja yang kamu ambil. Ini? Iya. Kalau ini bisa- Ya, gitu. bagi-lagi? Iya, bagi lagi boleh. ini nggak bisa. Tidak terlanjur. Kalau ini bisa sepotong jika mau ambil. Ini mau. Ya, bagi ini mau. Tapi Nak, tapi perhatikan baik-baik. Oke ya. Oh, Iya, gitu. apa bahannya ini yang Iya, langsung saja kulit. Ya, kulit hewan. Gitu. Oke, perhatikan sembari bekerja, ya, sembari bekerja, perhatikan baik-baik temannya presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas Ya. kesempatan yang diberikan juga kepada Pak Andika. Jadi perkenalkan kami dari kelompok dengan nama kelompok Mona Lisa. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari kerja Peserta didik. hasil dari kelompok yang tadi. Nah. Itu seni kriya terapan. Jadi untuk jenis seni kriya yang pertama itu ada ini keris. Jadi ini itu bahannya terbuat dari Logam. Lalu tekniknya itu dengan tempa dan fungsinya itu sebagai fungsi ritual. Terus juga ada batik di sini dengan bahannya itu tekstil, tekniknya cap atau tulis, Ya. dan juga fungsinya pakai. Bisa Oke. juga sebagai hias atau estetis. Terus ada ini apa sih? Keramik. Itu keramik. Nah, bahannya itu dari keramik. Terus Tanah liat ya, Nak. Tanah liat. Nah, Oke. kerajinan dari tanah liat. Terus ada bahan keramik, tekniknya itu putar dan fungsinya sebagai pakai dan juga hias. Iya. Lalu yang terakhir itu ada
pinggang. Ikat pinggang. Ikat pinggang. Itu bahannya terbuat dari kulit hewan. Ya. Terus tekniknya Jahit. jahit dan fungsinya sebagai pakai Oke. atau menghias diri kayak outfit. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, cuman diperhatikan ya, ini merupakan teknik, bahannya adalah bahan tanah liat. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok Mona Lisa. Sekarang silakan kelompok Liberty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Andika. Ya. Atas izinnya untuk kelompok Liberty mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke kriya semua ya? pertama. Nah, semua. yang pertama itu adalah kriya anyaman. Bahannya itu terbuat dari rotan. Ya. Tekniknya itu Nyam. menganyam. Nah, fungsinya itu untuk mengipas-ipas sebagai benda pakai. Pakai. Yang fungsional kita Iya. bisa pakai sebagai di kehidupan sehari-hari kita. Betul. Silahkan yang kedua. Terus yang kedua ada kriya kulit yang merupakan kulit sintetis dengan teknik jahit dan Oke. fungsinya yaitu benda pakai dan benda hias yang biasanya kita pakai itu di kaki dan untuk menyimpan barang. Oke. Kita pergi. Saya betul-betul mengapresiasi atas apa yang kalian kerjakan bersama-sama. Mulai dari kolaborasinya bersama teman kelompoknya, bagaimana menentukan karya seni rupanya, itu sudah betul-betul luar biasa. Jadi saya berharap ya apa yang kita tadi kerjakan kalian sudah bisa memberikan hasil yang terbaik untuk kedepannya. Luar biasa ya. Nah, sebagai kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan pada hari ini? Silakan, Nak. Ya. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih lagi atas kesempatannya. Ya. Saya Ahmad Dhani izin membacakan kesimpulan atas pembelajaran pada hari ini. Jadi, seni kriya terapan adalah cabang seni yang berfokus pada penciptaan atau pembuatan barang-barang yang fungsional, di mana tiap barang-barang tersebut memiliki nilai estetika atau keindahan. Seni kriya juga bisa dibedakan berdasarkan bahan dan fungsinya. Ya. Untuk berdasarkan bahan ada kriya kayu, kriya tekstil, kriya keramik, kriya logam, kriya kulit, dan kriya anyaman. Untuk berdasarkan fungsinya, kriya dapat dibedakan kriya sebagai benda pakai atau fungsional, kriya sebagai benda hias atau estetis, dan kriya sebagai benda simbolik atau ritual. Oke. Itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih ya, Anissa. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya, dengan memahami materi ini kita bisa lebih menghargai setiap karya seni kriya terapan yang ada di sekitar kita, karena di balik sebuah keindahan dan fungsinya terkandung sebuah keterampilan dan kekayaan budaya yang luar biasa. Oke, ya. Nah, baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membuat sebuah karya seni ya. Jadi setiap kelompok ya mencari referensi di internet atau di manapun itu ya, kalian mencari satu jenis karya seni rupa yang akan kita buat ya pekan depan. Nah, silahkan, itu adalah tugas kita untuk pertemuan selanjutnya. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini telah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Bersedia, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.